Kenapa seorang turunan priai atau bangsawan di sebuah dataran yang penuh dengan hutan jati di Jawa Tengah menyalakan percikan perlawanan pada pemerintah kolonial? Perlawanan yang lahir dari kesederhanaan, moral, dan keyakinan. Raden Kohar, nama yang kini kita kenal sebagai Samin Suro Sentiko, keturunan bangsawan yang memilih hidup sederhana bersama para petani. Bayangkan, sekelompok petani yang lugu menolak membayar pajak kepada penjajah di akhir abad 19. Mereka bukanlah pemberontak bersenjata. Mereka menolak bukan dengan tombak, tapi dengan kata yang tegas. Kami hidup cukup dengan apa yang alam berikan. Ini bukan hanya cerita seorang pemimpin karismatik. Ini cerita tentang komunitas yang masih tetap eksis hingga saat ini. Sedulur sikap yang memilih hidup lurus dalam dunia yang menuntut mereka tunduk. Mengapa ajaran ini masih relevan hari ini? Mari kita telusuri jejaknya. Tonton terus The Watching Puss. Di penghujung abad ke-19, di tanah Blora yang dikelilingi hutan jati raksasa, lahirlah seorang anak bernama Raden Kohar. Ia bukan anak sembarangan. Darah priai mengalir dalam tubuhnya, memberi kesempatan sebenarnya untuk hidup nyaman, bersekolah, dan hidup ya sebagaimana kaum bangsawan Jawa lainnya. Namun, jalan hidupnya berbeda. Alih-alih menikmati kemewahan, ia memilih meninggalkan privilege dan berjalan bersama kaum tani yang setiap hari berkeringat di sawah, berhadapan dengan pajak dan pungutan yang mencekik. Rakyat di Blora dan sekitarnya hidup di bawah tekanan kolonial Belanda waktu itu, yang menguasai hutan jati dan tanah pertanian. Kayu jati yang megah, yang seharusnya menjadi anugerah bagi masyarakat setempat, justru dirampas dan dijadikan sumber keuntungan bagi penjajah. Petani hanya jadi buruh di tanah sendiri, bahkan dipaksa membayar pajak untuk sesuatu yang seharusnya mereka miliki. Loh, kok ini mirip sekarang? Oh, enggak. Itu dulu, ratusan tahun lalu, oke? Ya, dalam suasana itu, Raden Kohar tumbuh menjadi sosok yang berbeda. Ia menolak tunduk pada aturan yang tidak adil. Ia melihat penderitaan rakyat dan merasakan sakit yang sama. Hidupnya tidak terikat pada kemewahan atau kekuasaan. Raden Kohar yang kemudian mengganti nama dengan Samin, memilih pakaian sederhana, tutur kata yang jujur, dan sikap hidup yang apa adanya. Kayaknya patut dijadikan contoh nih ya. Nah, dari kesederhanaan itu tumbuh sebuah ajaran. Menolak eksploitasi, menolak ketidakadilan, dan menolak tunduk pada sistem kolonial yang memperbudak. Ia tidak mengajarkan rakyatnya mengangkat senjata, tapi mengajarkan mereka untuk tidak takut berkata tidak. Bagi para petani kecil, Samin bukan sekedar guru spiritual. Ia adalah simbol keberanian untuk mempertahankan harga diri. Dari mulut ke mulut, dari desa ke desa, namanya menyebar, membawa pesan bahwa tanah, kayu, dan keringat manusia bukan untuk diperjualbelikan oleh penjajah. Dari titik awal inilah, gerakan yang kelak dikenal sebagai Gerakan Samin mulai berakar. Ketika penjajah menuntut pajak dan kerja paksa, Samin mengajarkan jalan berbeda. Ia berkata kepada rakyat, jangan melawan dengan senjata, tapi jangan pula tunduk. Kalau diminta kayu jati, ya biarkan pohon itu tetap berdiri. Kalau diminta pajak, bilang aja, tidak ada hasil yang bisa diserahkan. Dan mereka tetap bekerja di sawah, tetap menanam padi, tapi hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, bukan untuk penguasa. Sikap ini tampak sederhana, namun dampaknya mengguncang. Belanda marah, sebab puluhan bahkan ratusan petani mengikuti ajaran Samin. Rakyat jadi berani berkata, cukup. Dan itulah yang paling ditakuti penjajah. Ajaran ini menyebar dari Blora ke Bojonegoro, Rembang, hingga Pati. Gerakan sunyi, tanpa teriakan, tanpa pedang.
hanya keteguhan hati untuk menolak ditindas. Bagi Samin, melawan berarti tetap hidup jujur, tidak merugikan orang lain, dan tidak menyerahkan haknya kepada penjajah. Dari filosofi inilah lahir cikal bakal komunitas yang kelak dikenal dengan nama Sedulur Sikep. Saudara-saudara sebidang hidup, sebidang nasib yang memilih berjalan di jalan kebenaran. Ajaran ini sampai sekarang masih eksis. Semakin hari ajaran Samin makin luas diikuti. Ratusan keluarga di pedesaan Jawa bergabung dalam gerakan sunyi ini. Mereka dikenal keras kepala. Kamu bayar pajak, nolak kerja paksa. Bagi pemerintah kolonial ini dianggap ancaman serius tentu saja. Pejabat Belanda mencoba mencari cara. Dengan cara mengutus aparat desa, mengintimidasi, hingga menebar fitnah. Tapi para pengikut Samin tetap tenang, menjawab dengan bahasa sederhana, kadang dengan candaan, kadang dengan diam. Ia berkata, lawan dengan kejujuran. Jangan sekali-sekali merampas. Jangan sekali-sekali menyakiti. Namun, kesabaran penjajah akhirnya habis. Tahun 1907, melalui asisten Wedana, Belanda menangkap Samin Suro Sentiko. Ia dianggap penghasut, biang kerok yang menyesatkan rakyat. Dari Blora, ia dibawa ke Bojonegoro, lalu dijebloskan ke penjara. Beberapa sumber juga mengatakan bahwa Samin ini sempat dibawa juga ke Nusa Kambangan. Namun akhirnya ia diasingkan jauh ke Padang, Sumatera Barat. Ratusan kilometer dari tanah kelahirannya. Bagi Belanda ini adalah cara membungkam gerakan Samin. Tapi mereka keliru. Justru setelah Samin ditangkap, kisahnya menjadi semakin membara di hati rakyat. Nama Samin jadi legenda. Bukan hanya di Blora, tapi di seluruh Jawa. Dari bibir ke bibir, ajaran sederhana itu terus menyebar. Jangan tunduk pada ketidakadilan. Samin memang jauh di pengasingan, tapi semangatnya tidak pernah terkubur. Rakyat kecil menemukan suara, menemukan martabat, dan menemukan keberanian untuk berkata, tanah ini milik kami, hidup ini milik kami. Meski tubuh Samin terkunci di pengasingan, ajarannya tetap hidup. Pengikutnya melanjutkan jalan sunyi itu. Mereka kemudian dikenal dengan Sedulur Sikep. Saudara satu laku, satu sikap hidup. Sedulur Sikep tidak hanya mewarisi sikap keras kepala menolak pajak atau kerja paksa. Lebih dari itu, mereka menjaga nilai-nilai kejujuran, kesetaraan, dan gotong royong. Dalam komunitas mereka semua orang dianggap sama. Tidak ada hierarki, tidak ada yang merasa lebih tinggi. Bagi mereka dunia bisa saja berubah, tapi satu hal yang tak boleh tergadaikan oleh prinsip ora nyolong, ora ngapusi, ora korupsi. Tidak mencuri, tidak menipu, tidak merampas hak orang lain. Itulah beberapa ajaran inti Sedulur Sikep. 100 tahun sudah lebih berlalu, zaman berganti. Namun Sedulur Sikep tetap ada. Mereka hidup di pinggiran hutan jati, menanam padi, menolak sekolah formal, dan memilih berjalan dengan keyakinan leluhur. Di era modern, keberadaan mereka sering disalahpahami. Ada yang menganggap mereka kolot, ada pula yang menyebut mereka sekedar komunitas tertutup. Padahal, Sedulur Sikep sedang berusaha menjaga satu hal yang makin langka, kebebasan berpikir dan kejujuran tanpa kompromi. Ketika pada tahun 2006, PT Semen Gresik akan mendirikan pabrik di Pati, Jawa Tengah, masyarakat Samin dan warga sekitar melakukan protes. Lalu di tahun 2014, di daerah Pegunungan Kendeng, Sedulur Sikep berdiri di garis depan penolakan pendirian pabrik semen yang terus berlanjut hingga tahun 2017. Mereka mempertahankan sawah dan sumber air, melawan perusahaan besar dengan cara sederhana. Doa, tembang, dan sikap teguh. Beberapa dari mereka rela mencor kaki mereka dengan semen sebagai sebuah bentuk protes. Aksi mereka menggema hingga ke telinga publik nasional. Gerakan Samin bukan hanya cerita masa lalu. Ia adalah cermin yang menantang kita hari ini.
Di tengah hiruk-pikuk modernitas, ketika korupsi merajalela, ketika tanah digadaikan demi pembangunan instan, ketika rakyat kecil sedang diabaikan, ajaran Samin terasa seperti oase. Sedulur sikap mengingatkan kita, tidak semua harus diukur dengan uang. Ada nilai yang lebih tinggi, kejujuran, martabat, dan keberanian berkata tidak. Lebih dari seabad sejak ia ditangkap, nama Samin Suro Sentiko masih bergaung. Dari hutan jati di Blora hingga di desa-desa kecil di Pati, dari sejarah perlawanan kolonial hingga isu lingkungan hari ini. Kita belajar darinya bahwa perlawanan tidak selalu dengan senjata. Kadang perlawanan terbesar adalah keberanian untuk hidup jujur, sederhana, dan teguh pada keyakinan. Paham